Cinta tidak ada hubungannya dengan syahwat. Ini adalah pendidikan cinta yang harus dihadirkan di anak-anak muda sekalipun. Dan orang tua pun harus belajar. Orang mencintai tidak harus ada hubungannya dengan syahwat. Syahwat bukan cinta, dan cinta bukan syahwat. Ada orang melampiaskan syahwat tanpa ada cinta. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari kehinaan zina. Orang yang menjual diri untuk zina tidak ada cinta. Biarpun bahasa penjajah cinta. Cinta bukan untuk dijajakan. Mereka bisa melampiaskan syahwat biarpun tidak ada cinta. Bahkan mungkin ketemu sesaat setelah itu pergi, syahwat terlaksana. Bahkan orang mencintai tidak harus ada hubungan dengan syahwat. Dan di saat cinta yang benar dibarengi dengan penyaluran syahwat yang benar, ini kesempurnaan keindahan. Suami istri saling mencintai, ada syahwat di dalamnya, maka sempurna keindahan. Itu adalah dua nikmat yang berbeda, dua karunia yang berbeda. Ada syahwat, ada cinta. Adapun yang dibangun dalam istilah cinta selama ini disebut dalam syariat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cinta yang sesungguhnya kecuali karena Allah. Kalau ada orang mencintai seseorang bukan karena Allah, pasti itu ada karena zatnya, dia cantik dan itu bakal berakhir, atau karena kekayaannya dan dia bakal berakhir. Tapi kalau cinta karena Allah tidak akan hilang sampai kapanpun, karena urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita mencintai seseorang, hendaknya kita ungkapkan dalam makna cinta karena Allah, dan pengungkapan itu adalah dengan catatan jika tidak mengarah kepada penodaan terhadap cinta, yaitu ditumpangi oleh syahwat. Seorang laki-laki mengatakan, sama kita mengatakan, wahai ibu-ibu semuanya, kami mencintai ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada fitnah di sini. Tapi di saat saya tiba-tiba mengucapkan kepada seorang yang sangat pribadi lewat HP yang tidak terlihat oleh seseorang, aku cinta kepadamu, fitnah. Nah, ini fitnah dihindari. Maka kapan harus diungkapkan cinta itu? Di saat tidak ada fitnah dan tidak mengarah kepada urusan syahwat. Bebaskan dulu dari urusan syahwat. Kalau syahwat ini adalah masalah menuruti fitrah, babnya lain. Seorang mungkin, makanya adalah masalah cinta. Orang itu tidak ada serta-merta mencintai. Orang tidak akan ada serta-merta mencintai. Munculnya cinta itu adalah pertama berangkat dari kekaguman. Tidak ada syahwat sama sekali di sini. Nol syahwat. Kagum, biarpun laki dengan perempuan. Belum ada syahwat sama sekali. Sehingga seorang laki-laki di masa pubertas atau bukan masa pubertas sudah usia-usia dewasa, tiba-tiba terkagum dengan beberapa orang. Kagum, ini masya Allah perilakunya, sifatnya dan sebagainya. Nggak ada bangkit syahwat saat itu. Saya seorang laki-laki kagum dengan beberapa wanita, masya Allah, dia perilakunya baik, dia dermawan, dia penyabar, dia ini, kagum ini. Lambat laun lihat, saya punya hajat masa depan, saya punya hajat kebutuhan, dan ada fitrah. Tiba-tiba dari 10 wanita itu saya cenderung ini saya ada menemukan kecocokan dengan beberapa yang dalam angan-angan saya. Nah, baru dalam kecenderungan inilah harus ada kontrol. Cenderung, nggak ada serta-merta cinta. Kalau sudah ada kecenderungan ini, baru nanti kita pahamkan diri kita tentang masa depan. Mungkinkah saya menikah dengan dia? Satu. Kemudian masa depan, bisakah abadi cinta ini sampai di akhirat? Kita lihat kriterianya dia. Sampai Nabi mengajarkan, tumkahul mar'atu li arba'in. Sampaikah cintaku ini nanti sampai kepada, kalau saya mencintai dia, akankah menghantarkan kepada yang halal pernikahan? Jika ternyata aku tidak menuju pernikahan, pasti ini dusta. Maka langsung yang dipilih adalah syar'i, halal. Jadi aku akan, sebelum menjatuhkan cinta, sebelum dia mengambil keputusan, berpikir dulu, kalau saya terlanjur mencintai dia, kalau mencintai dia harus melangkah kepada pernikahan. Kalau tidak, batal. Maka baru nanti setelah itu ngambil keputusan. Setelah dia berpikir, mungkin aku menikahi dia. Dia seorang lelaki soleh, atau dia wanita solehah. Dia perilakunya begini. Kemudian masa depanku dengan dia akan kebayang dunia dan akhiratku. Kemudian sesuai dengan kriteria yang diajarkan Nabi, baru setelah itu ngambil keputusan. Nah, barulah mencintai saat itu. Tapi kalau cinta tidak beriringi dengan akal, maka ada cinta buta. Sampai ada orang mencintai seseorang nggak tahu karena apa. Nah, dia kan, aku mencintai karena nggak tahu, bingung mah. Kok kamu cinta neng? Cinta karena apa neng? Ganteng juga enggak, ini enggak tahu mah. Itu kan karunia dari Allah. Bantah sama orang tuanya. Neng cuman ganteng, no, neng nggak sholat neng, tapi ya cinta. Nggak pakai akal, nggak pakai otak. Jadi cinta bukan murni urusan hati, tapi ada sangkut pautnya dengan pemahaman akal kita.
Nah, disitulah maka kalau urusan cinta nanti itu sederhana sebetulnya. Kalau ternyata di saat kita ingin mengungkapkan cinta kok mengarah kepada sesuatu yang membahayakan urusan syahwat, ditunda untuk mengungkapkannya.